Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah memperjumpakan kita dalam keadaan sehat. Semoga saja kita dan seluruh keluarga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Hari ini saya dan Anda membahas Kitabul Adab, Kitabul Akhlak dari kitab Riyadhus Shalihin, bab yang ke-257 tentang larangan namimah, yaitu menyebarluaskan pembicaraan antar sesama untuk tujuan merusak. Secara lugha, secara bahasa, namimah itu mempunyai beberapa arti, di antaranya menghasut, atau yang disebut juga dengan menyulut suasana, mengangkat pembicaraan untuk dipublikasikan dengan tujuan merusak. Yang kedua adalah membungkus pembicaraan dengan kedustaan. Itu namimah. Yang ketiga adalah tidak bisa menahan pembicaraan dan memeliharanya. Maka dari kata namimah dengan memberikan batasan definisi, bahwa namimah itu didefinisikan sebagai upaya menyampaikan perkataan dari satu kaum kepada kaum yang lainnya, lantas membungkusnya dengan kedustaan, dengan tujuan menciptakan keburukan serta kerusakan di antara keduanya.
itu namimah, atau yang dikenal dengan adu domba. Jangan dilakukan ya. Maka namimah ini, kalau Anda dan saya membuka surat Qalam, Al-Qalam surat yang ke-68 ayat 11, Hammazim masya'i binamim. Hammazin al-humazah. Pernah dengar al-humazah ya? Artinya suka mencela, yang banyak mencela. Lalu masya'im binamim, yang kian kemari, kesana kemari untuk menghamburkan fitnah. Ya, itu untuk menghamburkan fitnah. Pernah dengar masab, al-masab, tabbat yada abi lahabim wa tab. Jadi istri itu menggantungkan tali di lehernya dari sabut, artinya tukang adu-adu. Dari ngaji di sini pindah ngaji ke sana, lalu dia mengadu domba kepada ustadznya. Lalu ustadznya tidak tahu, tidak dengar sama sekali, nurut saja apa kata santrinya, langsung ustadznya ya sewot, terpancing, namimah. Ya. Sama tadi kan kata-kata menghasut diantaranya ya, namimah. Ya. Lalu kemudian pada surat Al-Qaf, surat 50 ayat 18. Ya. Bahwa saya dan Anda ini mempunyai atau diawasi oleh malaikat. Ma yalfidhu, ma tidaklah yalfidhu hafid, ya, terjaga, ya, memelihara min dari kaulin perkataan, illa kecuali ladaihi di sampingnya itu raqibun atidun. Makanya kemudian dikenal dengan raqib dan atid. Padahal ora ono. Artinya raqibun itu malaikat pengawas. Ya. Atidun itu yang siap mencatat. Lalu kemudian diberi raqib atid. Ora. Ya kan? Jadi Anda dan saya sudah mulai tahu ini. Jadi harus ada dalil memberi nama malaikat kok. Ya. Ada Israfil, peniup sangkakala, itu ada dalilnya. Nek Israel ora ono. Yang ada malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Tapi kita Israel tahu. Ya, maka yang demikian ini tidak ada. Hadis pertama, silakan. Hadis nomor 1544. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata namam, yang artinya dari Hudzaifah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga tukang adu domba. Hadis rawahul Bukhari wal Muslim. Iya, ini di dalam Al-Bukhari, nomor hadisnya 5709.
dan 6056. Muslim nomor hadisnya 105 dalam kurung 168 sampai 170. Abu Dawud 4871. At-Tirmizi 2027. Tuhfatul Ashraf 3386. Al-Minhaj 286 sampai 288. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tidak sama sekali yadkhulu mereka itu dimasukkan al-jannah ke dalam surga, pakai alif lam. Jannah secara keseluruhan siapa? Namun pengadu domba. Ya. Kalau ini melihat hadis ini, maka boleh jadi bisa selama-lamanya, boleh jadi tidak. Gitu ya. Kenapa? Karena ini berkenaan dengan iman, Allah yang menilainya. Orang Surabaya itu tukang mencela. Ya, ada hujan harusnya Allahumma shayyiban nafi'a, gitu ya. Yang ngomongnya itu dipencuk-pencuk. Jadi banyak ngomong yang kasar. Jadi hujan itu begitu. Sampai sekarang. Dan itu pergaulan. Termasuk anak saya nomor 2 ini pergaulannya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Sudah diberitahu berkali gampang-gampang Pak. Tetapi tetap saja saya tahunya dari diberitahu oleh kawannya di IG-nya bahwa dia misuh-misuh. Saya langsung komen, jangan misuh loh. Nah, al-humazah, misuh, tahu misuh ya? Ngomong kotor, ngomong jorok, maki-maki, hujan dimaki-maki, itu bisa kafir kamu. Ya, kemudian bercampur ikhtilat, ya, antara yang buruk dengan yang baik. Apa? Habis misuh subhanallah, misuh lagi subhanallah, begitu. Naudzubillah. Saya beritahukan jangan yo nak yo. Al-humazah. Jadi nanti hidupmu tidak berkah. Maka seseorang itu yang mendapatkan fitnah tidak boleh membenarkan orang yang membawa fitnah. Akan tetapi dia juga tidak boleh berprasangka buruk loh pada orang yang adu domba. Jadi walaupun terbukti. Jadi kita doakan hadahullah, semoga Allah memberinya petunjuk. Kalau diteruskan akan berselisih, percuma. Sudah sifatnya manusia itu berselisih. Nanti sampai lihat di dalam Lu'lu' wal Marjan, nomor hadisnya 1706. Kitabul Ilmu. Ya, di kitab ilmu. Kalau 1706. Sudah sifatnya manusia itu senang berselisih. Ya. Lalu kemudian adu domba tadi. Lalu kemudian disebut namimah itu juga merupakan arti yang sebenarnya yaitu mengadu domba.
haram. Iya, adu domba. Biasanya ini domba Garut itu ya. Termasuk sabung ayam. Tidak diperkenankan. Apa saja ya tidak diperkenankan. Adu burung itu terbang. Termasuk diantaranya apa? Ya merpati seperti begitu ya. Nah, itu diantara. Kalau sudah berbau ya mohon maaf totoan, taruhan. Nah, merpati itu ya kebutan. Waduh, kalau sudah di rel kereta itu kan lurus rel kereta itu. Jadi selalu kebut. Ya lah, dulu ya maghrib naik pekupon ya kan. Aduh. Yes. Ya, nenek saya itu, ayo turun, nggak turun kamu awas kamu ya. Maghrib masih naik di pekuponnya besar sekali. Rumahnya Japati. Rumahnya burung, Japati ya. Nah, merpati. Bisa tidur di sana misalnya. Kayak begitunya. Ya, saya masih ingat ditampar pakai apa itu sapu, sampai lari saya sembunyi di atas pekupon. Ya. Mana ya uangnya bapak ini hilang begitu. Ingat itu ya, sama kakak saya itu. Nah ini ya. Lalu apa? Wajib membenci pengadu domba karena Allah membencinya. Bukan orangnya loh ya. Sifat adu dombanya itu yang harus dibenci. Tapi kan nempel pada orang. Nah iya, tapi kan orangnya makanya didoakan supaya hada Allah. Enak kan? Tidak berselisih kita. Lihat itu Abu Bakar As-Siddiq, ya kan? Mencaci mantan budak, ya kan? Ribut perkara tapal batas. Ketika dia diam saja diberitahu, sebaiknya engkau mengatakan, ghafarallahu laka ya Abu Bakr. Ya, sampai 3 kali. Lalu kemudian Abu Bakar sampai menangis dan pergi. Kan enak itu ya, tidak ada berselisih sama. Ya, tidak berselisih. Karena sudah sifatnya manusia itu berselisih. Itu sudah sifatnya manusia. Lalu hadis yang kedua, silakan. Hadis berikutnya nomor 1545. Wa ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mara bi qaini faqala innahuma yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir bala innahu kabir amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa amma al-akharu fakana la yastatiru min bawli muttafaqun alaihi wa hadzal lafaz ihda riwayatil Bukhari, yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah pernah melewati 2 kuburan lalu bersabda, sesungguhnya 2 orang yang ada di dalam kubur ini disiksa, dan tidaklah mereka disiksa karena suatu yang besar menurut mereka, akan tetapi sesungguhnya itu adalah perkara besar. Adapun yang satu, maka ia disiksa karena selalu mengadu domba. Adapun yang kedua, maka karena ia tidak bersembunyi ketika sedang buang air. Hadis rawahu Bukhari dan Muslim, lafadznya salah satu dari riwayat Bukhari. Di sini ada yang kurang serak saya. Ya, secara pribadi saya kurang seraknya bagaimana? Di situ anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi qabraini faqala. Gitu ya. Faqala, maka beliau bersabda,
innahuma sesungguhnya mereka berdua penghuni kubur itu yu'adzabani mereka itu keduanya itu sedang diazab. Wama dengan apa-apa yu'adzabani mereka berdua itu diazab fi kabiri perkara yang besar. Wama dan tidaklah artinya mereka berdua tidak diazab dengan perkara yang besar. Lalu para ulama ada yang mengatakan ya lafaz ini bagi riwayat Bukhari. Tapi ulama ada yang berkata maksud dari wama yu'adzabani fi kabir itu artinya kabir fi zakmihima. Yakni mereka berdua diazab karena perkara yang tidak diazab karena perkara yang besar, yaitu menurut anggapan mereka. Menurut anggapan mereka. Padahal yang berbicara siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul sendiri yang menerangkan bahwa mereka berdua ini tidak diazab dalam urusan perkara yang besar. Bukan dugaan Rasul. Karena apa yang dikatakan Rasul itu illa wahyu yuha. Nah kan di situ dikatakan bimakna wa ma yu'adzabani fil kabiri ya yakni menurut anggapan mereka berdua. Tidak. Bukan dianggap begitu Rasul. Ini yang kurang berkenan. Saya kurang berkenan. Gitu ya. Tapi hadis ini sahih. Itu kan pendapat ya, yang tadi saya katakan pendapat ulama. Pendapat ulama bahwa itu merupakan pendapat mereka bahwa mereka disiksa, anggapan mereka disiksa karena bukan perkara yang besar. Ini bukan, tetapi Rasulullah SAW ya itu memberitahukan bahwa mereka berdua ini disiksa bukan karena perkara yang besar. Al-Bukhari nomor hadisnya 218. Lalu 1361. Lalu 1378. Kemudian 6052. Muslim 292 dalam kurung 111. Abu Dawud 20. At-Tirmidzi 70. An-Nasa'i nomor 31. Lalu 2067 sampai 2068. Ibnu Majah 347. Tuhfatul Ashraf 5747. Lalu Al-Minhaj 675 sampai 676. Tahrij ini perlu ya. Kalau nanti Anda jadi pengkhutbah, sangat perlu Anda menuliskan. Kenapa demikian? Karena ini untuk menguatkan hadis yang Anda bawakan. Ya. Kalau tidak, maka jangan jadi khutbah. Kenapa? Karena Anda bisa salah mentahrid, mengambil dalil, bisa salah pemahaman. Seperti kemarin kita sudah berbicara. Ya,
Selama-lamanya jangan jadi khutbah kalau manakala Anda tidak mentahrijnya. Nah, jadi hati-hati. Jadi perlu seperti bagaimana kemarin sama-sama muslimnya mereka mengambil satu sisi saja. Ternyata bisa salah fatal. Ya, salah fatal. Tetapi kalau dia dalam urusan sedekah masih beruntung. Karena dalam urusan sedekah tetap mendapatkan pahala. Tetapi berkurangnya sedekah itu yang harus tanggung jawab. Contoh, ya, orang yang bersedekah via Anda kan pinginnya dapat 100. Tetapi karena Anda salah di dalam menghimbaunya itu, lalu dia dapat 60, tuh 40-nya itu Anda tanggung. Diambilkan oleh Allah lewat pahala Anda. Itu yang disebut muflis. Orang yang bangkrut. Makanya berhati-hati dalam hal ini. Harus tahu bagaimana dia mentahrijnya. Ya. Di mana tadi dia disiksa, salah satunya adalah suka mengadu domba. Jadi orang itu mu'allif, penyusul, menyebutkan bab yang sangat bermanfaat berkenaan dengan bab tentang riba yang diperbolehkan. Dia menyebutkan 6 hal yang berkenaan itu. Di antaranya bahwa perkara penzaliman, yakni ketika seorang menzalimi dirinya sendiri. Tindakan yang demikian itu tidak mengapa, karena yang demikian itu di dalil yang ditunjukkanlah adalah hadis Hindun bintu Utbah, istri Abu Sufyan. Khusus untuk yang namimah, ya, maka tidak diperkenankan sama sekali. Ya, tidak diperkenankan sama sekali untuk adu domba lewat WA. Sekarang kan mudah dikopas toh. Tinggal kopas kirimkan, Ini perkara hati, nanti biar geger sendiri hati loh ya. Maka saya dan Anda bisa kena hukum itu. Siksaan di alam barzah itu diantaranya karena adu domba. Lalu kemudian hadis ini menyebabkan bahwa tidak boleh meremehkan kemaksiatan dan dosa. Setiap dosa yang remeh harus dianggapnya sebagai dosa besar sehingga saya dan Anda tidak melakukannya. Itu loh. Kalau dianggap remeh, niscaya akan kita kerjakan. Tetapi kalau dianggap dosa besar, maka itu malah kita melanggarnya. Lalu hadis ini menerangkan tentang adanya siksa kubur, ya, dan menyatakan bahwa haramnya namimah, adu domba, bahwa ia termasuk dosa besar, ya, termasuk dosa besar. Lalu berdasarkan hadis itu tadi Rasulullah meletakkan apa? Pelepah kurma, maka tidak disyariatkan meletakkan bunga dan menanam pepohonan di kuburan bin Ayyub.
perbuatan ini adalah bid'ah dolalah yang tidak pernah dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebaik-baiknya manusia. Itu ya. Lalu kemudian hadis selanjutnya. Hadis berikutnya nomor 1546, wa 'an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala unabbiukum mal aqu yan namimah al-qalalatu bainan nas rawahul Muslim. Al-aqu bi fathil 'ainil muhmalah wa iskanil dad wa bil ha'i ala waznil wajhi warwi al-idatu bi kasri 'aini wa fathid dadi al-mu'jamati ala waznil idah wa hiya al-kadhibu wal buhtanu wa ala riwayatil ula al-'abdu masdar yuqal adhahu abha ay ramahu bil abdi, yang artinya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjukkan apa itu al-adhu? Itu adalah namimah, ucapan dan pengaduan perkataan untuk mengadu domba sesama. Hadis rawahul Muslim. Iya, nomor hadisnya 2606 dalam kurung 102. Tuhfatul Ashraf 9517. Al-Minhaj belum saya lihat. Itu kayaknya dilihat dari Muslim saja, ya. Al-adhu adalah adu domba yang sampai-sampai mohon maaf, Quran pun itu dianggapnya terbagi-bagi. Silahkan surat Buka 15. 15 surat 15. Ayatnya 91. Surat 15 ayat ke-91, yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi. Jadi ada manusia. Coba ayat sebelumnya 90. Surat 15 ayat 90, sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang yang memilah-milah kitab Allah. Terus baru itu tadi 91, 92. Surat 15 ayat 92, maka demi Tuhanmu kami pasti akan menanyai mereka semua. Jadi siapa saja yang membagi-bagi Quran itu, oh enggak, ini dari Allah, ini bukan. Waduh. Ya, sebenarnya Al-Quran itu adalah ijma'nya para ulama. Na'udzubillah, sudah. Banyak ya ngomong begitu, ijma'nya ulama. Aduh, sudah. Yang sudah ngomong begini, sudah na'udzubillah. Tanda dia tidak yakin bahwa Quran itu datangnya dari Allah. Ini banyak yang begitu. Ya. Sahih tidaknya itu kan ulama sebenarnya. Begitu. Na'udzubillah. Padahal sudah diajar. Ya. Lalu Anda pernah dengar surat 2 ayat 11 dan 12 orang munafik? Ya, kemarin yang tadi bahas.
Orang munafik jika dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, tetapi mereka, kami ini sungguh orang-orang yang berbuat perbaikan. Padahal dijawab oleh Allah sendiri dalam surat Al-Baqarah juga. Surat Al-Baqarah ayatnya 220. Coba surat 2 ayat 220. Surat 2 ayat 220 tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Di situ dikatakan, dan Allah mengetahui sesiapa saja yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Allah sendiri yang menilai. Orang boleh menipu sesama manusia dengan mengatakan kami bukan tidak berbuat kerusakan, tetapi justru kami ini yang berbuat kebaikan. Maka Allah akan melepaskan bahwa dirinya nanti akan memutuskan perkara mereka ini. Apakah mereka ini berbuat kerusakan atau justru mereka ini berbuat perbaikan. Allah sendiri. Jadi mereka boleh dusta tetapi tidak bisa berdusta di hadapan Allah. Ya. Jadi sudah sifatnya manusia itu berselisih. Sudah sifatnya manusia itu penentang. Dalilnya banyak bahwa manusia itu berselisih. Dan berselisih manusia itu karena baghyan, karena kedengkian. Ya, termasuk adu domba ini sebab dengki, tidak suka. Ada orang rumah tangganya, tidak suka, dia langsung cerita, ya, adu domba. Maka ini bagian dosa besar. Maka dikatakan itu bagian ghibah, ya. Namimah itu bagian dari ghibah. Dan Anda tahu bahwa riba yang paling buruk itu adalah ghibah. Jadi ghibah itu dikategorikan riba yang paling buruk sekali itu ghibah. Jadi termasuk diantaranya namimah. Sampai di sini dulu ya. Insyaallah lain saat akan kita teruskan lagi yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.